Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmutan Sari Jubel Jabar. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi siswap dan waris dari pertemuan awal dan pertemuan akhir. Di sini ada zakat. Definisinya adalah kewajiban tahunan bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada mereka yang berhak menerimanya. Terus yang kedua ada hukum, wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu atau nisab dan haul. Yang ketiga ada tujuan, membersihkan harta dan jiwa serta membantu mereka yang membutuhkan. Yang keempat ada penerima, ditetapkan dalam Al-Quran ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, rikab atau budak, garimin atau orang yang berhutang, fisabilillah atau di jalan Allah, dan ibnu sabil. Yang slide selanjutnya ada infak. Yang pertama ada definisinya. Infak adalah pemberian harta secara sukarela yang tidak terbatas pada jumlah atau waktu tertentu. Yang kedua ada hukumnya sunnah atau dianjurkan dan bisa menjadi wajib dalam keadaan tertentu atau seperti membantu orang dalam kesulitan. Yang ketiga ada tujuan, menyebarkan kebaikan, membantu orang lain dan meningkatkan solidaritas sosial. Yang keempat ada penerima, tidak terbatas dan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Yang slide selanjutnya ada sedekah. Yang pertama ada definisi. Sedekah adalah memberikan harta atau bentuk kebaikan lainnya secara sukarela untuk mencari ridha Allah. Yang kedua ada hukumnya sunnah, dianjurkan dan dapat dilakukan kapan saja. Yang ketiga ada mendapatkan pahala dari Allah dan membantu orang lain. Yang keempat ada penerima, tidak terbatas, bisa berupa orang membutuhkan, masjid, yayasan, bentuk lain dari amal kebaikan. Yang slide selanjutnya ada materi pengertian wakaf. Wakaf merupakan harta benda yang dimiliki seseorang untuk kepentingan umum atau sosial yang sifatnya permanen dan tidak dapat dipindah tangankan. Harta benda yang diwakafkan tersebut tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Yang selanjutnya ada sejarah wakaf. Yang pertama pada masa Rasulullah. Praktek wakaf dimulai pada masa Rasulullah SAW. Salah satu wakaf pertama yang dicatat adalah tanah yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang harus dilakukan dengan tanah tersebut. Rasulullah SAW menyarankan untuk menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya. Inilah yang menjadi dasar konsep wakaf dalam Islam. Yang kedua ada masa dinasti Islam. Yang pertama ada dinasti Umayyah. Didirikan lembaga wakaf khususnya administrasi wakaf pertama kali di Mesir di bawah pengawasan hakim. Yang kedua ada dinasti Abbasiyah. Administrasi pengelola wakaf dilakukan oleh lembaga independen disebut dengan Syad al-Wukuf. Yang ketiga ada dinasti Ayyubiyah, mewakafkan
merupakan tanah-tanah Baitul Mal bagi keselamatan umat. Yang selanjutnya ada jenis wakaf. Yang pertama berdasarkan peruntukan. Yang pertama ada wakaf ahli atau wakaf zuhri atau wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua ada wakaf khairi atau kebijakan, adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Terus yang kedua ada berdasarkan jenis harta. Yang pertama benda tidak bergerak, ada hak atas tanah, hak milik, strata tile. Yang kedua ada bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun. Terus yang kedua ada benda bergerak selain uang. Benda dapat dibendakan. Terus ada benda dapat dihabiskan yang tidak dapat dihabiskan. Terus ada surat berharga. Yang ketiga ada benda bergerak berupa uang atau wakaf tunai atau cash wakaf. Terus yang ketiga berdasarkan waktu. Yang pertama ada mu'abad atau adalah wakaf yang diberikan untuk selamanya. Yang kedua ada mu'aqqad, merupakan wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Terus yang ketiga berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Yang pertama ada mubasyir atau zati, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Yang kedua ada mistimasri, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syarah dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakaf. Terus selanjutnya ada konsep wakaf. Yang pertama ada harta yang diwakafkan atau mauquf bi. Harta yang diwakafkan harus berupa aset yang memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti tanah, bangunan, uang, atau aset produktif lainnya. Terus yang kedua ada penerima manfaat atau mauquf alai. Penerima manfaat wakaf adalah pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf. Penerima bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga yang sesuai dengan tujuan wakaf dan ketentuan syariah. Yang ketiga ada lafaz wakaf atau sikhat. Sikhat adalah pernyataan atau akad yang menyatakan niat wakif untuk mewakafkan hartanya. Menyatakan ini harus jelas dan tegas, bisa dalam bentuk lisan, tulisan, dan isyarat dalam yang dipahami. Yang keempat ada pengelola wakaf atau nadzir. Nadzir adalah pihak yang bertanggung jawab mengolah harta wakaf. Nadzir memastikan harta wakaf dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf dan tetap memberikan manfaat berkelanjutan. Yang selanjutnya ada perbedaan warisan, wasiat, hadiah, dan hibah. Yang pertama ada warisan, merupakan bagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Yang kedua ada wasiat, merupakan pernyataan seseorang yang dibuat sebelum meninggal dunia untuk memberikan sebagian harta atau melaksanakan suatu setelah kematiannya. Yang ketiga ada hadiah, adalah pemberian harta dan barang dari satu orang kepada orang lain tanpa imbalan atau syarat, biasanya sebagai ungkapan kasih sayang, penghormatan, dan penghargaan. Yang
keempat ada hibah, merupakan pemberian harta atau barang dari satu orang kepada orang lain yang dilakukan semasa hidupnya pemberi dan maksud untuk memberikan manfaat kepada penerima. Yang selanjutnya ada jenis nasab. Yang pertama nasab hakiki atau nasab nyata adalah hubungan kekerabatan atau keturunan yang berdasarkan pada hubungan darah atau kelahiran biologis yang sah antara seorang anak dan seorang orang tua. Terus yang kedua ada nasab hukmi atau nasab hukum, merupakan hubungan kerabatan atau keturunan yang diakui secara hukum Islam, tidak berdasarkan hubungan darah atau kelahiran biologis. Nasab hukmi biasanya melibatkan adopsi, pengangkatan anak, atau penempatan hubungan hukum lainnya. Yang selanjutnya ada jenis asobah. Yang pertama asobah binafsihi adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya tanpa adanya hubungan atau pengaruh dari ahli waris lainnya. Terus yang kedua ada asobah bi ghairihi, adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena adanya ahli waris laki-laki yang mendampinginya. Yang ketiga ada asobah maghairihi, adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena kehadiran bersama ahli waris perempuan lainnya yang mengubah status menjadi asobah. Nah, selanjutnya ada jenis hibah. Yang pertama ada hibah nukson atau hibah pengurangan, kondisi di mana seorang ahli waris menerima bagian warisan yang lebih kecil dari seharusnya karena keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih utama dalam hubungan kerabatan dengan almarhum. Terus yang kedua ada hijab hirman atau hijab pencegahan, kondisi di mana seorang ahli waris sama sekali tidak menerima warisan karena keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih utama dalam hubungan kerabatan dengan almarhum. Sekian presentasi dari saya, Yasmut Jabar, untuk mata kuliah akuntansi siswab dan warif, materi tentang akuntansi ZIS, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam perkataan atau materi, mohon dimaafkan.